Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada video yang lalu saya telah mengatakan membeli rumah murah dan tanah murah memang dibolehkan, silahkan aja membeli, cuman saran saya jangan langsung ditempatin. Makanya orang-orang dulu itu kalau membeli rumah dan tanah kemudian dibangun, sebelum ditempatin mereka memanggil tetangga-tetangga untuk memberikan keselamatan, atau bahasa kampungnya itu tahlilan atau selamatan rumah gitu. Sebetulnya itu juga udah lumayan ya, karena didoakan oleh orang banyak. Ya mudah-mudahan rumah yang ditempatin itu kelak nantinya bisa memberikan kenyamanan, kedamaian, sebagaimana rumah-rumah yang lainnya, baik itu rumah yang kecil, sedang, atau menengah. Yang penting rumah itu nyaman untuk ditempatin, bukan sebaliknya punya rumah besar tapi tidak nyaman untuk ditempati. Ini sudah banyak bukti. Sekarang mari kita lihat rumah-rumah yang bagus, mewah. Jadi bukan sederhana lagi, tapi rumah bagus, rumah mewah yang penghuninya pada kabur atau tidak betah. Coba kalau mereka tahu akan seperti itu bagusnya, mereka membeli rumah yang sederhana atau yang menengah, kemudian dibersihkan dan sisanya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, daripada membeli rumah mewah, rumah megah, tanahnya luas, ditempatin hanya untuk beberapa waktu saja dan tidak dibawa mati. Akhirnya rumah tersebut kosong dan ditinggalkan para penghuninya. Kan sayang. Akhirnya uang-uangnya terbuang. Daripada uang terbuang percuma, mendingan disedekahkan ke orang yang membutuhkan. Ya kan? Jadi ada pahala yang terus mengalir ketika kita bersedekah. Tidak sia-sia. Coba lihat, perhatikan satu-satu gambar atau video rumah mewah, perhatikan satu-satu. Betapa mahalnya rumah tersebut, betapa megahnya rumah-rumah tersebut. Tapi sayang penghuninya tidak betah, tidak merasa nyaman tinggal di rumah itu. Padahal banyak orang-orang yang membutuhkan rumah seperti itu. Orang bercita-cita pengen punya rumah yang besar supaya layak untuk ditempati, nyaman untuk ditinggalin bersama keluarga, mengundang teman-teman, memamerkan hasil kekayaan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang lain. Tapi nyatanya apa? Rumah yang begitu megah hanya hiasan saja. Dan di kemudian hari, entah berapa bulan, entah setahun, 2 tahun, sepuluhan tahun, dan tidak ditempati dan tidak dibawa mati. Nah, makanya alangkah baiknya bagi siapa saja kalau ingin membeli rumah murah
sawah atau tanah boleh saja. Saran saya, selain ditahlilkan atau diselamatin rumah tersebut, kalau bisa dipanggil orang yang mengerti tentang kegaiban-kegaiban yang ada di sekitar rumah itu atau di seputar rumah itu. Kenapa? Ya supaya nanti di kemudian hari nanti lebih panjang untuk ditempati, karena nanti yang nempatin bukan hanya kita saja tapi anak dan cucu kita. Nanti kita bisa berbangga dengan mempunyai rumah yang bagus, yang sederhana, atau apalagi yang mewah tapi nyaman untuk ditempatin. Apalagi nanti buat ngundang orang-orang lain, buat ngundang teman-teman kita, saudara kita, ngadakan reuni di rumah kita, mengadakan makan-makan dan sebagainya. Itu kan menjadi satu kebanggaan. Tapi nyatanya apa? Di kemudian hari rumah kita malah menjadi sarang setan. Akhirnya kalau udah banyak setan mengganggu keluarga kita, mengganggu kita merasa nggak nyaman, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa untuk bersantai, untuk berteduh dan sebagainya. Nah, itulah makanya kalau bisa jangan lupa juga, selain kita membeli rumah dan tanah yang lebar, jangan lupa untuk bersedekah. Banyak orang-orang di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, atau masyarakat kita yang masih miskin. Jadi jangan merasa kalau hidup itu udah nyaman sendirian. Suatu saat nanti kita akan dipanggil hamba yang kuasa. Rumah kita yang sesungguhnya bukan rumah megah yang menjadi kebanggaan kita di dunia, tapi rumah kita sesungguhnya adalah rumah kita yang asli, yaitu di kuburan yang hanya ukuran 2x3 itu saja, atau 3x3 itu yang paten, yang lainnya nggak bisa dibawa. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ini pun juga Mudah-mudahan ini ajar pelajaran. Semoga kita di kemudian hari bisa lebih bijak dalam memberi tanah dan rumah murah. Silakan mau bangun yang sederhana, yang menengah atau yang megah kalian. Lalu yang penting rumahnya dibersihkan dulu. Jangan lupa diisi dengan bacaan-bacaan ayat Quran, Al-Quran yang mulia, baik oleh kita sendiri, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh saudara-saudara kita yang lain. Ngadakan pengajian di rumah tersebut supaya rumah kita menjadi nyaman, supaya rumah kita menjadi adem, sehingga layak untuk ditempati, sehingga layak untuk acara keluarga, layak untuk bekerja di rumah, layak untuk buat kumpul-kumpul bersama keluarga, bersama saudara, bersama tetangga, bersama-sama yang lain. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waduh, untuk tanahnya pun juga udah benar-benar bercampur. Ini ya guys ya. Wah, ini kayak semacam TPG ya, atau bukan sih? Kayak rumah-rumah joglo guys ya. Terus di sini ada beberapa lafaz ya. Lalu, lembab banget ya tempatnya ya. Terus di sini tuh kayak semacam kamar, kayak
kamar atau tempat ibadah nih. Assalamualaikum. Kosong guys, semuanya juga kosong, dan di sini ada dapur nih ya, pawon. Oke, kita coba untuk ke sana teman. Kok panas ya di dalam rumah ya, padahal nggak ada gentengnya ya. Ini yang rumah tadi teman-teman, gak ada satupun orang ya guys di sini guys. Ya mungkin pemiliknya datang ke sini kayak, waduh apa tuh? Ini yang tadi teman-teman tak lihatkan, yang bakal saya masukin karena nggak ada pintunya sampai ke belakang. Nuwun. Assalamualaikum. Seperti ini aku nanti kalau misalkan bermalam di sini guys, aku pun harus cari tempat yang sekiranya tuh nggak hujan, yang masih kokoh, yang nggak hujan ya temen ya. Sini tuh nggak hujan. Ini kamar mandi nih, gelap banget ya. Hati separa, wajulah ayu lengser wengi, seliramu tumeke sirmo. Ojo tangi nggonmu guling, awas jongkong. Aku lagi bangun wingo-wingo, jan setan kang tak utusi. Hati separa, wajulah